Battle Through the Heavens, Chapter 1161. Bab 1161, Sumsum Jiwa Inti. Xiaoyan pernah secara tidak sengaja membaca bahwa tanah Rehmania glutinosa dibentuk dengan mengumpulkan esensi tanah yang berat dan tenang dari buku bahan obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, ada batasan dalam pertumbuhannya. Setiap tanah Rehmania glutinosa tidak akan terus bertambah besar setelah 1 abad karena kekurangan energi. Ini juga alasan mengapa ground Rehmania glutinosa yang berumur lebih dari 100 tahun sangat langka. Berdasarkan apa yang tercatat dalam buku kuno, jika ground Rehmania glutinosa dapat tumbuh jauh melebihi usia 1 abad, itu berarti yang memelihara pertumbuhannya jelas bukan kekuatan tanahnya. Sebaliknya, itu adalah objek spiritual alami lainnya. Xiaoyan mengerti hatinya setelah melihat tanah 1000 tahun Rehmania glutinosa ini. Pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah. Selain itu, hal inilah yang telah menyehatkan tanah Rehmania glutinosa. Hihi, memang layak menjadi pil realem. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Tangannya tiba-tiba melengkung saat dia mengepalkannya ke lubang yang dalam. Kekuatan hisap melonjak dan sejumlah besar tanah bergegas. Akhirnya, Xiaoyan secara acak membuangnya. Di bawah kekuatan hisap Xiaoyan, lubang itu menjadi semakin dalam. Namun, objek spiritual yang diharapkan Xiaoyan tidak muncul. Mungkinkah buku kuno itu salah? Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia tidak dapat menemukan apapun setelah menggali sedalam hampir 50 hingga 60 kaki. Kata-katanya tidak lagi mengandung kepercayaan dari sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan Rehmania glutinosa berusia 1000 tahun. Dengan keraguan tambahan di hati Xiaoyan, penggaliannya melambat. Setelah menggali sekitar 10 kaki lagi, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun, saat dia akan menyerah, matanya tiba-tiba melihat ke tanah yang telah dia gali sebelumnya. Yang terkejut dikeluarkan. Xiaoyan berlutut. Dia meraih segenggam tanah dengan tangannya. Titik di mana tangannya bersentuhan terasa lembab. Udara basah bertahan dan memancarkan energi aneh. Kegembiraan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan keanehan tanah. Memang ada sesuatu yang membantu ground Rehmania glutinosa ini tumbuh. Dengan penemuan ini, Xiaoyan langsung berdiri kembali. Tangannya meringkuk menjadi bentuk cakar sebelum dengan cepat mencapai jauh ke dalam lubang. Mengikuti tarian tangannya, lubang itu perlahan mulai bertambah dalam. Bang! Tanah lunak dari lubang dalam akhirnya mengeluarkan suara teredam di bawah penggalian Xiaoyan yang gigih dan tak kenal lelah selama 5 menit atau lebih. Kekuatan mental Xiaoyan juga menguat pada saat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat ke dalam lubang yang dalam. Engah! Api hijau giok perlahan naik ke dalam lubang yang dalam. Cahaya api yang lembut menerangi lubang itu hingga tampak seperti siang hari. Tubuh Xiaoyan mendarat di dalamnya. Dia menurunkan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Angin meniup lapisan tanah dan segera mengungkapkan batu giok seputih salju. Mata Xiaoyan berhenti di atas batu giok putih salju sebelum segera menyempit. Ini adalah inti ibu giok. Core Mother Jade adalah permata misterius yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena ketenangan khusus dan beratnya kekuatan tanah, Core Mother Jade adalah harta karun yang akan sulit ditemukan oleh seorang ahli bahkan dengan sejumlah besar uang. Jika seseorang menggunakan kursi yang dibuat dari Core Mother Jade ketika seseorang melatih atau menyempurnakan pil, itu akan menekan energi liar dan kekerasan di dalam tubuh seseorang. Dengan hal ini, kemungkinan seseorang menyimpang dari norma selama pelatihan dan memasuki keadaan berbahaya pada dasarnya tidak akan ada. Jenis efek ini mirip dengan kursi teratai hijau yang diperoleh Xiaoyan saat mencari api inti teratai hijau saat itu. Jika seseorang mendiskusikan perbedaannya, Core Mother Jade ini bahkan lebih baik. Ini memang harta karun. Xiaoyan tertawa. Tangannya menekan Core Mother Jade di permukaan. Setelah itu, dia menekuk kakinya. Dengan teriakan keras, dia mengangkatnya dengan tangannya. Tanah terbang ke segala arah dan inti ibu giok ditarik keluar dari tanah. Setelah menarik Core Mother Jade ini keluar, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa benda ini tingginya sekitar 5 kaki dan lebar lengannya. Core Mother Jade dengan ukuran ini adalah barang yang sangat langka di dunia luar. Dengan benda ini, aku akan bisa mendapatkan hadiah 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih di masa depan.
Xiao Yan tanpa sadar mengangguk saat dia melihat ukuran Core Mother Jade ini. Dia menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa tangannya tertutup cairan kental giok. Ini, Xiao Yan terkejut saat melihat cairan giok kental ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian. Bahkan dengan ketenangannya, matanya masih menyipit. Segera, dia tiba-tiba menoleh ke Core Mother Jade dan bergumam, bagian dalam Core Mother Jade telah membentuk Core Soul Marrow. Core Mother Jade sangat sulit untuk dibentuk. Yang disebut Core Soul Marrow ini bahkan lebih langka. Panas yang sulit disembunyikan tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat ini. Api hijau giok di tangannya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi bilah api tipis. Akhirnya, itu memotong permukaan Core Mother Jade dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar, pedang api dengan lembut memotong permukaan Core Mother Jade. Sepotong giok seukuran ibu jari jatuh, menampakkan lubang seukuran kenari. Gelombang kabut putih samar merembes keluar dari lubang. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dan segera merasakan erangan yang menghibur muncul jauh di dalam jiwanya. Ci. Xiao Yan mengungkapkan wajah gembira. Tangannya berubah menjadi pisau api karena pedang itu menari dengan cepat seperti kilat. Setiap kali pisau tangannya jatuh, lapisan batu giok akan jatuh dari inti ibu giok. Setelah ketinggian inti ibu giok dengan paksa dipotong setengah oleh Xiao Yan, lubang giok seukuran kepala muncul di garis pandangnya. Dia langsung fokus pada cairan berwarna putih setengah jari di dalam lubang giok. Memang itu adalah Core Soul Marrow. Mata Xiao Yan terkejut saat melihat cairan kental berwarna putih itu. Kegembiraan di matanya tiba-tiba melonjak hingga batasnya saat ini. Core Soul Marrow adalah sejenis harta karun yang sangat unik. Lagi pula, benda ini sangat menarik bagi alkemis karena benda ini bisa menempa jiwa seseorang. Yang disebut penempaan ini akan meredam dan memurnikan jiwa seseorang. Dengan kata lain, Core Soul Marrow ini bisa memurnikan jiwa seseorang. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang Core Soul Marrow ini. Namun, dia tidak pernah benar-benar melihatnya selama bertahun-tahun ini. Dia akhirnya menemui berkah besar ini di Pil Realm kali ini. Hal ini benar-benar berguna bagi Xiao Yan saat ini. Dengan itu, kepercayaan Xiao Yan untuk menerobos ke negara jiwa segera naik 50%. Panas di mata Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur memudar. Dia menggunakan bilah api untuk menggali lubang giok dengan hati-hati. Setelah itu, dia menggunakan bahan yang dia miliki dan beberapa Core Mother Jade untuk membuat sebuah kotak. Baru setelah itu dia menuangkan Core Soul Marrow ke dalamnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua langkah ini. Core Soul Marrow ini tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Diperlukan beberapa harta alam lain untuk menengahinya untuk melepaskan efek penuhnya. Namun, untungnya harta karun lainnya ini adalah hal-hal yang dapat dia temukan jika dia mencari dengan keras. Selain itu, Pil Realm adalah tempat yang dipenuhi harta karun. Jika seseorang beruntung, seseorang akan bisa mendapatkan bahan obat yang diperlukan untuk menengahi efeknya saat berada di Pil Realm. Jika waktu mengizinkan, dia mungkin bisa mencapai tingkat guru tingkat 8 saat dia keluar dari Pil Realm. Perjalanan ini memang tidak sia-sia. Pil Realm ini benar-benar surga para alkemis. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut menepuk cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menatap setengah kaki Core Mother Jade yang tersisa di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Meskipun dia memiliki Core Soul Marrow, Core Mother Jade ini juga merupakan hal yang baik. Xiao Yan secara alami tidak akan meninggalkannya. Jari kaki Xiao Yan ditekan ke tanah setelah menyimpan barang-barang ini dengan benar. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar dan terus mendarat di samping lubang. Dia secara acak melambaikan tangannya dan tanah di sekitarnya terbang, mengisi kembali lubang yang dalam. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini sebelum berbalik untuk pergi. Haha, teman muda ini. Siapapun yang melihat harta karun harus mendapatkan bagiannya. Ini benar-benar melanggar aturan bagimu untuk menyimpan semua itu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik, tiba-tiba terdengar tawa. Xiao Yan menoleh sedikit dan menatap sesepuh berjubah kuning yang perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Sudah cukupkah kamu bersembunyi? Saya pikir Anda akan terus tersembunyi. Petik 2.
Munculnya pria tua berpakaian kuning itu tidak membuat Xiaoyan terkejut sedikit pun. Sebagai gantinya, dia mengangkat alisnya dan berbicara dengan senyum sebagian. Dia sudah merasakan keberadaan orang ini sejak dia mendarat di dasar lubang. Haha, aku yang dulu belum mencapai tahap di mana aku masih bisa bersembunyi dengan tenang setelah melihat harta karun seperti korma rosol. Penatua berpakaian kuning itu tertawa. Senyumannya bercampur dengan hawa dingin yang samar. Aku yang dulu adalah Huang Yi. Bolehkah saya tahu jika Anda pernah mendengar tentang saya? Tapi tidak masalah apakah Anda punya atau tidak. Saya tahu bahwa Anda juga seorang elit Douzong. Karena itu saya tidak berniat merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari Korsol Maro dan aku bisa mengizinkanmu pergi. Petik 2. Penatua berpakaian kuning itu bisa merasakan aura Xiaoyan. Xiaoyan hanya memiliki kekuatan bintang 4 Douzong dan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya bintang 7 Douzong merasa takut. Jika dia tidak khawatir ahli lain akan tertarik karena pertarungan, kemungkinan dia akan segera menyerang dan menyambar barang-barang dari Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata dari tetua berpakaian kuning itu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah mendengar namamu. Namun, jika Anda ingin mendapatkan bagian dari harta karun dari saya, menurut Anda siapa Anda sebenarnya?" Petik 2. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah menjadi sedingin es ketika dia berbicara sampai akhir. Cahaya dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dengan lambaian tangannya, boneka iblis bumi yang mengkilap muncul. Setelah itu berubah menjadi baut perak. Tanpa ragu-ragu, itu bergegas menuju sesepuh berpakaian kuning. Wajah tersenyum dari tetua bernama Huang Yi itu secara drastis mengubah saat boneka iblis bumi muncul. Bab 1162, Orang Tua, Berpakaian Kuning. Cahaya perak membelah langit seolah-olah itu adalah sambaran petir yang merobek dunia. Itu bergegas menuju pria tua bernama Huang Yi dengan kecepatan yang mengejutkan. Udara itu sendiri bergetar di sepanjang jalan karena kecepatannya. Segera, ledakan sonik yang dalam dan dalam meletus. Banyak lubang dibuat dengan ledakan di tanah. Wajah orang tua Huang Yi yang awalnya tersenyum telah menjadi jelek saat boneka setan bumi muncul. Dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari tubuh boneka iblis bumi. Orang ini membawa boneka yang begitu kuat bersamanya? Ekspresi Huang Yi berubah drastis, tapi dia juga orang tua yang sangat berpengalaman. Kakinya buru-buru melangkah melalui udara kosong saat dia melihat boneka iblis bumi, yang menerkam dengan niat membunuh. Dengan gerakan kakinya, dia akhirnya menembak ke belakang dengan sejumlah bayangan belakang. Reaksi Huang Yi cukup cepat. Namun, kecepatan wayang setan bumi lebih tinggi. Orang bisa melihat kakinya menginjak tanah, menyebabkan tanah berguncang sampai terbentuk retakan. Dengan suara "ci", tubuh boneka itu muncul di depan Huang Yi seolah-olah telah berteleportasi. Tinjunya, yang berwarna perak cerah, tidak ragu-ragu saat meninju kepala lawan bicara dengan ganas. Tinju boneka iblis bumi menari. Itu meraung di udara. Tekanan angin yang kuat menyebabkan tubuh Huang Yi tidak bisa tetap stabil. Ledakan sonik yang dalam dan rendah bergema di telinganya seperti bola meriam. Bang! Wajah Huang Yi muram pada saat kritis ini. Kakinya sedikit melengkung saat tangannya menari dengan cepat. Setelah itu, tangannya menggambar banyak orbit saat doki yang merah menyala tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu diaglomerasi menjadi kuali api yang berukuran lebih dari 100 kaki. Mengubah langit yang menutupi kuali. Ekspresi Huang Yi diwarnai oleh doki yang berwarna merah menyala sampai benar-benar berwarna merah cerah. Api merah menyala juga melonjak ke matanya. Setelah itu, kedua tangannya ditempatkan di atas kuali api yang sangat besar. Dia dengan keras menekannya ke arah tinju logam boneka setan bumi. Dentang! Sebuah tinju, ditutupi oleh cahaya perak cerah, diayunkan dengan kejam dan tidak berhenti karena keterampilan Do Huang Yi. Setelah itu bertabrakan hebat dengan kuali api. Suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas dataran. Suara mengejutkan ini berubah menjadi gelombang sonik tak terlihat yang menyebar seperti kilat. Ini dengan paksa menghilangkan lapisan tanah di tanah. Bang! Keduanya bertabrakan dan kebuntuan berikutnya hanya berlangsung sesaat. Kuali api yang telah dibentuk dari doki di dalam tubuh Huang Yi ditutupi dengan garis saat ini.
Segera, ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi fragmen energi yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Boneka setan bumi saat ini mampu melawan bintang Dozong 9. Huang Yi ini hanyalah bintang Dozong 7. Dia secara alami bukan tandingan boneka iblis bumi dalam bentrokan langsung. Mengerang. Huang Yu mengeluarkan erangan tertahan dari tenggorokannya saat kuali api pecah. Kakinya segera mundur. Boneka yang sangat kuat? Sok melonjak ke hati Huang Yi saat dia mundur dengan menyedihkan. Dia benar-benar mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan boneka iblis bumi setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya. Kaki Huang Yi dengan keras menginjak tanah dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia buru-buru menekan darah yang melonjak di dalam tubuhnya. Dia merasakan mulutnya penuh dengan kepahitan saat rasa manis naik ke tenggorokannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan bintang 7 Dozong, anak kecil ini setidaknya akan sedikit takut padanya dan akhirnya menyerahkan sebagian dari harta karun itu. Awalnya, Huang Yi berencana untuk mengambil porsi yang sangat kecil dan kemudian mengirimnya pergi. Namun, pikirannya mungkin indah, tapi kenyataannya cukup kejam. Dari kelihatannya situasi ini, lupakan bahkan tentang mendapatkan sedikit harta karun. Apakah dia bisa pergi dengan selamat kemungkinan akan menjadi pertanyaan yang sulit. Saat ini, Huang Yi mulai menyesali keserakahannya sendiri. Huang Yi menstabilkan tubuhnya dan melihat boneka setan bumi yang menerkam lagi. Kilatan cahaya melintas di matanya saat dia buru-buru berteriak, "Teman kecil ini. Aku yang dulu salah dalam hal ini. Saya akan pergi sekarang. Semua Korsol Marrow akan menjadi milikmu." Petik 2. Menghadapi situasi saat ini, Huang Yi sadar bahwa yang terbaik adalah melarikan diri dulu. Tidak akan terlambat untuk menyerang anak kecil ini begitu dia menemukan teman-temannya. Mata Huang Yi dengan cepat menyapu tempat Xiaoyan berdiri sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosoknya telah menghilang. Tidak baik. Huang Yi sedikit terkejut saat melihat ini. Ekspresinya sedikit berubah saat kakinya menginjak tanah. Dia baru saja akan bergerak ketika angin yang menakutkan muncul di belakangnya. Setelah itu dengan keras menghantam punggungnya. Serangan mendadak ini membuat hati Huang Yi merasa terkejut. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan buru-buru melambaikan tangannya. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan dengan keras sesaat kemudian. Namun, kekuatan di tinju Huang Yi, yang telah bermanuver dengan tergesa-gesa, segera tersebar. Kepalan yang terbuat dari angin lolos dari pengekangan telapak tangan Xiaoyan seperti roti, dan dengan cepat menghantam dada Huang Yi dengan cara seperti kilat. Grup. Wajah Huang Yi langsung memutih setelah mengalami pukulan berat ini. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia melesat ke belakang. Dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Huang Yi menstabilkan tubuhnya. Dia meludahkan seteguk darah sebelum melihat Xiaoyan, yang perlahan muncul di tempat dia berdiri sebelumnya, dengan mata yang kejam. Wajahnya galak saat dia berkata, "Bocah, anggap dirimu kejam. Namun, aku yang lama tidak akan mengizinkanmu untuk hidup. Kedua teman saya juga telah memasuki alam pil. Mereka akan membantu aku yang dulu membalas dendam." Petik 2. Huang Yi memuntahkan seteguk darah segar lagi sebelum dia selesai mengucapkan semua kata-katanya. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya meluncur dari ujung jarinya. Setelah itu, dia menekan darah segar. Akhirnya, darah itu berubah menjadi darah bercahaya yang mengalir ke langit. Itu menghilang dalam beberapa kilatan. Huang Yi telah melakukan semua ini dengan cara yang terlatih. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, bahkan Xiaoyan hanya bisa sedikit mengerutkan kening saat dia melihat cahaya darah yang menghilang. Dia hanya mengalihkan pandangannya beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyum tipis, "Saya tidak keberatan jika Anda ingin mengantarkan teman Anda ke kematian." Bocah yang hanya tahu cara bicara yang tangguh. Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak sombong hanya karena Anda memiliki boneka. Huang Yi berbicara dengan cara yang buas. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Huang Yi. Dia bertanya dengan ceroboh, "Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan?" Huang Yi dengan cepat mundur beberapa langkah dengan sangat hati-hati saat dia melihat Xiaoyan, yang penuh senyum.
Mata Huang Yi dipenuhi dengan keengganan saat dia melirik boneka setan bumi yang menunggu dengan niat buruk. Dia mengepalkan tinjunya dan sebuah batu spasial muncul di tangannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, pemuda yang hangat di depan akan benar-benar melakukan pukulan mematikan. Huang Yi sama sekali tidak ragu karena dia pasti akan membunuhnya jika dia berada di posisi Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan di depannya tidak terlihat seperti orang yang baik. Bocah, aku yang dulu akan mengingatmu. Aku akan menunggumu di Holy Pill City dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian setelah Pill Gathering selesai. Huang Yi memegang batu spasial di tangannya sebelum tiba-tiba memecahkannya. Segera, ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Bocah, jika kamu cukup berani, apakah kamu berani meninggalkan nama? Setidaknya, biarkan aku yang dulu tahu siapa yang telah mengalahkanku. Huang Yi tiba-tiba bertanya dengan sikap padat di dalam ruang yang terdistorsi. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia tersenyum dan berkata, Xiaoyan. Nama sederhana ini menyebabkan tubuh Huang Yi yang semula terdistorsi menjadi kaku. Nama ini adalah salah satu yang pertama kali didengar Huang Yi ketika dia memasuki wilayah Pil karena hari dia memasuki wilayah Pil secara kebetulan adalah hari di mana Xiaoyan dan lembah sungai es bertempur. Sialan, kenapa aku bertemu dengan orang yang begitu sengit setelah baru saja memasuki tempat ini? Pikiran ini baru saja muncul ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba melepaskan kekuatan isap dan menyedot tubuh Huang Yi. Xiaoyan dengan jelas melihat ekspresi penyesalan di wajah orang itu sesaat sebelum dia menghilang. Xiaoyan melambaikan tangannya setelah melihat sosok Huang Yi menghilang. Dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Dia hanyalah bintang 7 Dozong. Xiaoyan bahkan tidak takut pada Tianxi di puncak kelas Dozong, namun orang tua ini berani menargetkannya. Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan teman-teman yang disebutkan Huang Yi. Selama pihak lain bukan elit Dozun, Xiaoyan tidak perlu khawatir dengan kekuatannya saat ini jika mereka benar-benar akhirnya bertemu. Dari penampilan Huang Yi, Xiaoyan tidak berpikir bahwa dia berteman dengan seorang elit Dozun sebagai teman. Pil Realm ini mungkin bagus, tapi seseorang hanya bisa tinggal di dalam untuk waktu yang singkat. Karena itu, saya harus segera mendapatkan 3 harta karun alam di daftar obat. Jika tidak, jika saya akhirnya menunda masalah Pill Gathering, saya akan kehilangan lebih dari yang saya dapatkan. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Dia mempelajarinya dengan hati-hati sebelum menentukan posisinya saat ini. Lokasi ketiga item ini harus berada di 3 lingkaran merah yang digambar di peta. Saat ini, saya hanya bisa menuju ke sana dan melihat-lihat. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia masih membutuhkan beberapa bahan obat langka untuk menengahi Kor Solmaro. Karena Pil Realm ini memiliki banyak harta, dia akan mencari bahan obat ini di sepanjang jalan. Jika memungkinkan, jiwanya akan benar-benar menerobos ke negara jiwa sebelum dia meninggalkan alam Pil. Saat itu, ia akan merasa lebih percaya diri untuk mendapatkan tempat juara saat mengikuti bagian akhir Pil Gathering. Begitu Xiaoyan mengambil keputusan, dia berhenti menunda lebih lama lagi. Tubuhnya melayang tinggi. Setelah itu, dia mengidentifikasi posisi di mana salah satu dari 3 lingkaran berwarna merah itu berada. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menjauh. Bab 1163, 10.000 pegunungan obat. Target pertama Xiaoyan adalah 10.000 pegunungan obat. Pegunungan ini adalah salah satu dari 3 area yang dilingkari merah. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dia butuhkan ada di sini, dia harus melakukan perjalanan ke sana tidak peduli apapun yang terjadi. Ukuran Pil Realm kurang dari 1/3 ukuran wilayah Pil, mungkin karena pembusukan bertahap. Namun, orang tidak boleh meremehkan 1/3 ini. Dengan kekayaan alam di dunia ini, sepertinya tidak ada satupun faksi di benua yang tidak tertarik padanya. Ruang ini setara dengan memiliki gudang bahan obat yang tak ada habisnya dan berharga. Dari sini, orang bisa tahu betapa kaya menara Pil itu. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia akan, paling tidak, membutuhkan 1 hari dan 1 malam untuk melintasi alam Pil ini. Oleh karena itu, Xiaoyan secara bertahap tiba di dekat pegunungan 10.000 obat yang telah dilingkari di peta.
Xiao Yan telah melewati cukup banyak pesaing lain di sepanjang jalan. Kebanyakan dari mereka menjauh setelah melihatnya. Jelas, mereka takut dia akan tiba-tiba menyerang. Hal semacam ini tidak jarang terjadi di dalam Pil Realm. Lagi pula, semua orang di sini adalah pesaing. Jika ada satu orang lebih sedikit, seseorang akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk lebih dulu. Oleh karena itu, setiap orang menjaga kewaspadaan dan niat buruk terhadap satu sama lain. Xiao Yan tidak peduli tentang orang-orang yang menghindarinya. Orang-orang ini tidak dapat mengancamnya. Karenanya, dia tidak menyerang mereka seperti pria besar itu menyerang orang sebelumnya. Setelah pandangan acuh tak acuh, tubuhnya bergegas melewati mereka. Tentu saja, tidak semua pesaing lari. Sepanjang jalan, Xiao Yan bertemu dengan beberapa ahli yang juga mencapai kelas Dozong. Kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan Huang Yi, tetapi mereka tidak jauh lebih lemah. Terlebih lagi, yang paling penting adalah kebanyakan dari orang-orang ini sudah cukup tua. Jelas, mereka semua harus menjadi anggota terkenal dari generasi yang lebih tua. Xiao Yan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang ini. Untungnya, orang-orang ini memahami situasinya. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang bisa mereka tersinggung ketika dia melewati mereka. Oleh karena itu, mereka semua pindah ke samping setelah bertukar pandang dengannya dari kejauhan. Tanpa orang-orang ini menghalanginya, perjalanan Xiao Yan sangat damai. Selain diserang oleh dua magical beast yang kuat di sepanjang jalan, semuanya berjalan dengan lancar. Dua magical beast yang tiba-tiba menyerang Xiao Yan tidak membuatnya merasa terkejut. Dia telah menemukan bahwa magical beast di sini tampaknya lebih liar dan lebih ganas daripada magical beast di benua Doki, mungkin karena benih kekerasan yang dicampur dengan energi alam. Selain dua magical beast yang telah meluncurkan serangan diam-diam, Xiao Yan tidak diblokir oleh hal lain. Oleh karena itu, setelah melakukan perjalanan selama 5 hingga 6 jam, 10.000 pegunungan obat akhirnya muncul di matanya. Pegunungan 10.000 obat, hanya nama ini saja yang memberitahu seseorang betapa luar biasanya pegunungan ini. Setelah Xiao Yan melirik pegunungan yang menjulang tinggi, dia merasa sedikit linglung karena dia telah menemukan bahwa energi di dalam pegunungan itu benar-benar terlalu padat. Pegunungan itu seperti naga besar yang berbaring dengan cara berkelok-kelok. Udara pegunungan dipenuhi kabut tebal. Kabut ini tidak alami. Sebaliknya, itu diaglomerasi dari energi yang padat. Magical beast bisa terdengar terus-menerus mengaum di pegunungan yang merusak ini. Raungan itu semua dipenuhi dengan nada kekerasan yang konstan. Sosok Xiao Yan tetap tergantung di langit di tepi pegunungan ini. Dia mengerutkan alisnya dan melihat ke pegunungan yang tertutup kabut. Meskipun dia belum melangkah ke pegunungan ini, dia dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk merasakan bahwa pegunungan ini bukanlah tanah yang bersahabat. Sementara Xiao Yan sedang merenung, gelombang suara berisik dipancarkan dari bawah. Dia terkejut. Dia secara bertahap turun menuju sedikit lereng di luar pegunungan. Ada cukup banyak tenda yang berdiri di sana. Cukup banyak sosok manusia yang sebagian terlihat di antara tenda-tenda ini. Orang-orang ini, semuanya adalah pesaing dari Pil Gathering? Xiao Yan tanpa sadar sedikit tercengang saat melihat orang-orang ini berkerumun di sini. Para pesaing di daerah lain mulai berkelahi atau melarikan diri ketika mereka melihat satu sama lain, namun orang-orang ini hidup bersama dengan damai. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan mendarat agak jauh dari bukit. Setelah itu, dia bergegas ke atas bukit. Anehnya, tidak ada yang menghentikannya mendaki bukit. Beberapa orang menarik pandangan mereka setelah meliriknya. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Keraguan di dalam hati mereka menjadi lebih kuat saat dia perlahan berjalan ke tengah bukit. Namun, dia sedikit terkejut menemukan bahwa ada sekelompok besar orang berkumpul di jarak yang dekat. Kemungkinan ada setidaknya 100 dari mereka. Mulut Xiao Yan melebar saat dia melihat sekelompok besar orang ini. Dia segera mengerutkan kening. Mengapa begitu banyak pesaing berkumpul di sini? Semuanya, kupikir lingkaran merah seharusnya juga telah digambar di petamu yang menunjukkan lokasi ini. Bagian dalam dari 10.000 pegunungan obat memang memiliki item di daftar tugas Anda. Namun, Anda juga harus menyadari bahwa hal-hal di dalam pegunungan bukanlah barang yang dapat Anda ambil hanya karena Anda ingin. Sebuah suara yang akrab tiba-tiba keluar dari kelompok saat Xiao Yan mendekat.
Song King, kenapa dia di sini? Petik 2. Xiaoyan mengangkat alis saat mendengar suara ini. Visinya menyelinap melalui celah di kerumunan dan mendarat di sosok muda yang berdiri di atas batu besar. Anehnya, sosok itu adalah orang yang disebut tetua menara pil termuda, Song King. Karena Song King ada di atas batu, sepertinya Cao Ying juga ada di sini. Xiaoyan mengalihkan pandangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Tiba-tiba, matanya berhenti di atas batu hijau di tengah kerumunan. Cao Ying, yang tampil sangat mempesona dalam balutan gaun berwarna hitam, duduk di atasnya. Tangannya memainkan tapak rambut hitam. Ekspresi malas miliknya menyebabkan beberapa tatapan panas membara dari sekitar untuk terus menatapnya. Wanita ini adalah tipe kecantikan yang akan membawa bencana ke negara dan kota tidak peduli kemana dia pergi. Sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini karena ini adalah 10.000 pegunungan obat. Mata Xiaoyan menoleh ke arah pegunungan, yang tampak misterius di bawah penutup kabut. Dia juga mengangguk pelan. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak keberadaan yang kuat di dalamnya. Cukup banyak orang yang setuju dengan Song. Semuanya dengan cemas menyerbu ke pegunungan sebelumnya. Namun, mereka akhirnya melarikan diri setelah dikejar oleh banyak magical beast. Beberapa dari mereka yang terlalu lambat untuk melarikan diri bahkan meninggal di pegunungan. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada banyak magical beast dalam 10.000 pegunungan obat. Selain itu, yang memimpin magical beast ini adalah binatang terkuat yang telah mencapai puncak peringkat 7 dan memiliki setengah kaki di peringkat 8. Binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam di sekitar 10.000 pegunungan obat ke dalam guanya. Di antara mereka termasuk banyak item pada daftar tugas yang kami butuhkan. Song King berdiri di atas batu besar, melihat sekelilingnya, dan memberitahu semua orang dengan suara yang dalam. Menjadi anggota Menara Pil, pemahamannya tentang pil realem jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Banyak keributan terdengar setelah semua orang mendengar kata-kata Song King. Bahkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. A magical beast dengan setengah kaki di peringkat 8. Kekuatan bertarung itu pasti akan sebanding dengan Do Zun sejati. Tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merampas benda dari mulut binatang buas ini. Bahkan dia akan kesulitan untuk membunuh. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami tidak sulit untuk membunuh binatang buas itu jika dia menggunakan Extermination Lotus Flame. Namun, dia pasti akan memasuki kondisi lelah setelah itu. Di tempat semacam ini, di mana musuh ada di mana-mana, Xiaoyan dengan jelas memahami apa artinya memasuki keadaan lelah. Di bawah binatang buas itu ada banyak magical beast yang kuat. Jika kita bertindak sendiri, tidak mungkin mendapatkan item tugas kecuali Anda telah mencapai kelas Do Zun. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita semua untuk sementara waktu bekerja sama satu sama lain dan menangani binatang buas itu. Setelah kita mengalahkannya, magical beast yang tersisa akan menyebar. Song King mengabaikan suara di sekitarnya dan terus berbicara. Apa yang dia katakan itu benar. Dengan binatang buas dalam 10.000 pegunungan obat ini, mereka semua bisa melupakan tentang mendapatkan barang-barang yang harus mereka dapatkan. Prinsip ini adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh hati mereka yang hadir. Setelah beberapa saat ragu, mereka semua perlahan mengangguk setuju. Meskipun mereka mengangguk, tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Song King mungkin akan mengatakannya dengan baik, tetapi jika seseorang benar-benar mempercayai orang lain pada saat ini, seseorang harus benar-benar merasa bahwa mereka telah hidup terlalu lama. Saya tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Kita bisa membuat kesepakatan. Sebelum kita menghabisi binatang buas itu, kita tidak boleh menyerang teman kita. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan ditangani oleh upaya gabungan dari yang lainnya. Apa yang kamu katakan? Song King secara alami menyadari apa yang dipikirkan orang-orang berpengalaman ini. Dia segera tersenyum tipis sebelum berbicara. Orang-orang yang hadir saling berhadapan saat mendengar ini. Mereka merenung sejenak sebelum menyatakan persetujuan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan solusi, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang dapat menyelesaikan tugas mereka. Oleh karena itu, kesepakatan dibuat di antara orang banyak ini. Mereka yang hadir menyadari status Song King di Menara Pil. Karena itu, kata-katanya mampu mempengaruhi orang lain. Song King akhirnya tersenyum setelah mendengar persetujuan mereka. Dia menoleh, dan matanya tertuju pada Cao Ying yang tampak malas.
Sebuah kebanggaan samar terlihat pada mereka. Mampu menaklukkan begitu banyak alkemis luar biasa dari seluruh benua di depan kecantikan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Xiao Yan tidak merasakan apapun di hadapan hasutan Song Qing. Namun, jika dia benar-benar berhasil mengumpulkan sekelompok orang ini bersama, itu akan menjadi kumpulan kekuatan yang cukup. Itu akan menyebabkan binatang buas dari 10.000 pegunungan obat beberapa masalah jika kelompok ini memblokirnya. Pada saat itu, dia mungkin bisa memahami situasinya dan mendapatkan keuntungan dari kekacauan itu. Selama dia mendapatkan item yang diperlukan yang diminta untuk dia temukan, dia terlalu malas untuk mengganggu yang lain. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Dia baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di kejauhan. Matanya melihat ke atas, dan dia melihat beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Pemimpinnya adalah pemuda berpakaian putih yang diingat Xiao Yan dengan sangat baik. Ada kipas logam berwarna ungu samar di tangannya. Mata Xiao Yan segera menyipit saat dia memelototi orang ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Kita akhirnya bertemu, ya? Bab 1164, bertemu lagi. Orang yang dapat menyebabkan Xiao Yan mengungkapkan ekspresi seperti itu secara alami adalah pemimpin sekte muda dari sekte Xuan yang mendalam, Chen Xian. Xiao Yan dan dia tidak muncul di tempat yang sama, tetapi tidak terduga bahwa mereka akan bertemu di luar 10.000 pegunungan obat ini. Ada dua tetua di belakang Chen Xian. Xiao Yan tidak asing dengan kedua orang ini. Mereka adalah penjaga Chen Xian yang ditemui Xiao Yan di pameran dagang alkemis. Kedua orang tua ini juga adalah alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di Pil Realm. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia mempelajari kedua pria tua itu. Kekuatan keduanya jauh lebih besar dari Huang Yi. Kemungkinan mereka adalah bintang Douzong 9. Mereka akan agak merepotkan untuk ditangani. Dengan menggunakannya, dimungkinkan untuk melihat posisi Chen Xian di sekte Xuan yang mendalam. Dia bahkan dua bintang Douzong 9 yang menjaganya bahkan setelah memasuki Pil Realm. Jelas, sekte Xuan yang mendalam menghargainya. Sebagian alasannya mungkin karena dia adalah pemimpin sekte junior. Namun, jika dia tidak berguna, kemungkinan besar dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu bahkan dengan statusnya. Sementara Xiao Yan merenungkan statusnya, kelompok Chen Xian dengan cepat bergegas. Dia perlahan mendarat di atas bukit di depan banyak tatapan. Chen Xian menyapu matanya setelah mendarat. Setelah itu, mereka berhenti di Xiao Yan, tak jauh dari situ. Dia sedikit terkejut. Segera, wajahnya, yang biasanya dipenuhi aura feminin, menampakkan senyuman lebat. Xiao Yan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Jari Chen Xian menekan kipas logamnya. Kipas itu mengeluarkan suara bam saat dibuka. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Mata Xiao Yan tenang saat melihat senyum sinis Chen Xian. Setelah itu, dia melirik kedua pria tua yang mengikuti dari belakang. Dia tersenyum tipis dan bertanya, apakah ini dukungan Anda? Apakah menurutmu itu tidak cukup? Chen Xian dengan lembut mengepakkan kipas logam berwarna ungu di tangannya dan dengan lembut tertawa. Xiao Yan perlahan mengangguk. Tapi saya pikir itu sudah cukup. Ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin. Senyuman garang melintas di wajah kedua lelaki tua di belakangnya. Mereka mengambil langkah maju dan dua aura agung menyapu. Perubahan yang tidak terduga menarik perhatian semua orang di atas bukit. Namun, tidak ada yang melangkah maju untuk mengulurkan tangan. Sebaliknya, semua orang mundur ke kejauhan, takut mereka akan ditarik masuk. Tidak jarang orang membalas dendam dalam Pil Realm. Makanya, tidak ada yang merasa terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik kedua pria tua itu dengan senyum garang. Kedua orang ini memang cukup kuat. Namun, Chen Xian agak terlalu naif dalam berpikir bahwa keduanya bisa menjatuhkan Xiao Yan. Bunuh dia. Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan tiba-tiba mengarahkannya ke Xiao Yan. Dia mengeluarkan teriakan buas saat dia memerintahkan mereka. Dimengerti. Kedua tetua segera mengakui perintah Chen Xian. Doqi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah di sekitar merasa agak tertekan.
Xiao Yan menyipitkan matanya. Lengannya perlahan terentang dari lengan bajunya. Nyala api hijau giok bergerak di sekitar jari-jarinya seperti roh. Jadi ini saudara laki-laki Chen Xian. Tepat ketika kedua belah pihak berada dalam suasana yang ditarik pedang, tawa tiba-tiba menghancurkannya. Semua orang segera melihat Song Qing dan Cao Ying perlahan melangkah maju. Chen Xian juga tersenyum saat melihat Song Qing. Jelas, keduanya saling kenal. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Tidak disangka aku bisa bertemu dengan saudara Song di sini." Song Qing tersenyum, matanya beralih ke Xiao Yan di samping. Tampaknya ada konflik antara Chen Xian dan Xiao Yan. Apakah ada permusuhan di antara kalian berdua? Cao Ying memandang Xiao Yan dengan penuh minat. Setelah itu, dia memandang Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis. "Saya punya dendam dengan orang ini." Chen Xian tidak berani meremehkan Cao Ying. Posisinya di Menara Pil adalah sesuatu yang jauh dari apa yang dia, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam, dapat membandingkannya. "Ceka-ceka, kenapa kamu membentuk musuh di semua tempat?" Ekspresi menggoda muncul di wajah menarik Cao Ying saat dia berjalan menuju Xiao Yan dan tertawa. Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat. Xiao Yan tertawa dan menjawab dengan santai. "Apa katamu?" Ekspresi Chen Xian menjadi dingin setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Xiao Yan berani memprovokasi dia dalam situasi seperti itu. Mata cantik Cao Ying dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua pria tua di sampingnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kalian semua telah datang ke sini, kemungkinan besar kamu datang karena item tugas di 10.000 pegunungan obat. Tempat ini tidak bagus. Meskipun kemampuanmu cukup hebat, mustahil bagimu untuk merebut sesuatu dari tangan seorang elit Dozun. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua untuk sementara waktu mengesampingkan dendam Anda, bergandengan tangan, dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan masalah pegunungan 10.000 obat ini." "Apa yang kamu katakan?" Ying benar. Saat ini, tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Jika tidak, semua orang tidak akan bisa mendapatkan item tugas mereka. Pada saat itu, kami akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Song Qing tersenyum setuju saat ini. Meskipun dia juga membenci Xiao Yan, dia secara alami tidak bisa hanya berdiri diam di sampingnya sejak Cao Ying membuka mulutnya. Chen Xian sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar ini. Namun, dia tidak bisa mengabaikan saran dari Cao Ying dan Song Qing ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan kejam memelototi Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, "Kali ini, aku akan melepaskanmu karena Nona Cao Ying. Namun, Anda harus berdoa untuk diri Anda sendiri begitu kami meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini." Petik 2. Xiao Yan dengan sembarangan melirik Chen Xian, tapi terlalu malas untuk mengganggunya. Meskipun akan sedikit menjengkelkan untuk membunuh Chen Xian, yang memiliki perlindungan 2 bintang Douzong, itu bukanlah tugas yang mustahil. Saudara Chen Xian sangat murah hati. Song Qing tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan tersenyum. "Saat ini, kami juga membutuhkan bantuan. Karena kami berkenalan, Anda harus mengikuti kami. Saat kami mengalahkan binatang buas itu, kamu akan bisa mendapatkan sesuatu." Petik 2. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar terangkat sampai sederet ejekan samar muncul setelah mendengar kata-kata Song Qing. Dia ingin mencari pejuang yang bebas, namun dia masih mengucapkan kata-kata yang benar. Orang ini memang bukan orang yang baik. "Lupakan, saya tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing." Song Qing dan Chen Xian ini jelas merupakan satu-satunya. Xiao Yan tidak bisa repot-repot membuang napas pada mereka. Dia secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan menuruni lereng. Song Qing terkejut saat Xiao Yan menolaknya. Wajahnya langsung berubah warna antara hijau dan putih. Tak disangka Xiao Yan tidak memberinya wajah apapun. "Xiao Yan, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa menurutmu kamu bisa membunuh binatang buas itu sendirian?" Petik 2. Song Qing tanpa sadar berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi. Cao Ying di samping juga terkejut dengan keputusan Xiao Yan. Alisnya menjadi vertikal. Orang ini sepertinya sangat berbeda dari orang biasa. Meskipun kata-kata Song Qing mungkin mengerikan, apakah orang ini tidak menyadari situasi saat ini?
Hihi, Saudara Song, saya sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberikan wajah seperti itu. Anda sedang memikirkannya, tetapi dia tidak menghargainya. Dari apa yang saya lihat, kita harus menyerang dan menghabisi orang ini. Ini akan menyelamatkanmu dari masalah nanti. Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Chen Xian saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi kejam melintas di wajah Song Qing ketika dia mendengar kata-kata Chen Xian. Xiao Yan tidak memberinya wajah di depan Cao Ying. Ini menyebabkan dia menjadi sangat tidak senang. Mengapa tidak? Chen Xian tampaknya menyadari apa yang Song Qing saat ini pikirkan di dalam hatinya. Dia melangkah maju tanpa meninggalkan jejak, dan tangannya dengan lembut memotong udara di depannya. Melihat ini, mata Song Qing menjadi dingin. Dia melihat punggung Xiao Yan sebelum mengangguk dengan lembut. Ekspresi menyeramkan tampak lebih jelas di wajah Chen Xian ketika dia melihat Song Qing menganggukkan kepalanya. Dia menoleh dan mengangkat dagunya ke arah dua tetua di sampingnya. Kedua tetua juga mengangguk dengan ekspresi menyeramkan saat melihat tindakan Chen Xian. Kaki mereka langsung menempel di tanah. Setelah itu, tubuh mereka berubah menjadi dua sosok manusia yang kabur saat mereka membawa dua hembusan angin yang tajam dan bergegas menuju punggung Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Bocah, apakah kamu hanya ingin pergi setelah menyinggung pemimpin sekte junior? Serangan mendadak kedua lelaki tua itu telah melebihi harapan banyak orang. Pada saat mereka mendengar tangisan dingin di samping telinga mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua sudah muncul di belakang Xiao Yan. Angin tajam di tangan mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam menebas leher Xiao Yan. Mati! Ekspresi ganas melintas di mata kedua pria tua itu saat mereka menatap Xiao Yan dari dekat. Angin di tangan mereka meletus dan dengan keras mendarat di belakang kepala Xiao Yan. Ci! Darah segar yang diharapkan tidak muncul saat pisaunya mendarat. Tangan keduanya menembus tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, punggung Xiao Yan perlahan memudar. Bayangan! Ekspresi kedua lelaki tua itu segera berubah setelah melihat ini. Angin dari tinju mereka bergetar dan menghancurkan bayangan setelahnya. Teriakan tergesa-gesa segera keluar dari tenggorokan mereka, pemimpin sekte junior, hati-hati. Wajah Chen Xian dan Song Qing berubah ketika mereka mendengar teriakan tergesa-gesa dari kedua tetua itu, terutama wajah Chen Xian. Kekuatannya tidak lemah, dan dia mengerti bahwa kedua sesepuh telah gagal ketika dia mendengar kata-kata mereka. Bocah ini benar-benar licik. Kaki Chen Xian menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, tubuhnya melesat ke belakang. Namun, ruang di belakangnya tiba-tiba berubah saat sosoknya bergerak mundur. Sosok buram muncul dari distorsi itu. Api hijau giok melilit tinju sosok itu. Itu merobek langit seperti kilat, dengan keras tumbuh lebih dekat ke punggung Chen Xian. Angin tajam dan panas yang tiba-tiba muncul di belakang punggung Chen Xian menyebabkan hatinya terasa dingin. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya, dan kipas logam mengeluarkan suara bam saat itu menyapu di depannya. Dentang! Tinju api tiba-tiba datang dan mendarat dengan keras di atas kipas logam. Segera, suara metalik yang jelas keluar darinya. Kekuatan dari pukulan itu diblokir oleh bahan aneh dari kipas logam, tetapi tinju Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan saat kekuatan tersembunyi yang melonjak meletus pada saat ini. Bang! Kekuatan tersembunyi menembus kipas logam sebelum dengan keras menyerang dada Chen Xian. Tubuhnya melesat ke belakang, bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan yang sangat dalam. Grup. Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan banyak kesulitan. Ekspresinya pucat saat seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana dia berdiri sebelumnya dengan mata terkejut. Sosok kurus perlahan muncul di tempat itu.